Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Sobat PGRI dalam ajang Ngobrol Bersama PGRI Kalibagor. Saya, Kadwiana Stuti Kingkiniarti, selaku host akan berkolaborasi bersama dua narasumber hebat yang akan berbincang tentang pendidikan berkualitas bagi semua yang menciptakan suatu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Mari kita sapa bersama dua narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Dewi dan Pak Purwaka? Alhamdulillah baik. Bu Dewi merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 2 Pajerukan dan Pak Purwaka merupakan guru di SD Negeri Walahar Wetan. Ceria sekali hari ini? Alhamdulillah. Bahagia? Seperti tema kita, nyaman dan aman. Ya, alhamdulillah sekali. Pak Purwaka, tema kita adalah sekolah yang nyaman dan aman. Konsep dari Pak Purwaka tentang sekolah aman dan nyaman itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Dwiana. Jadi kita ketahui bersama bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua bagi anak. Betul. Di mana anak itu membuat sekolah atau berada di sekolah itu untuk mengoptimalkan segala potensi yang mereka miliki. Nah, kenyamanan ini diperoleh anak ketika anak itu sudah aman di sekolah, baik aman secara fisik, aman secara psikis. Kemudian ketika dia sudah nyaman, dia akan dengan sendirinya itu bisa berkegiatan, bisa belajar dengan senang dan juga semangat. Sehingga tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita perintah, dia akan melakukan dengan bahagia seperti itu. Yang penting anak bahagia di sekolah. Betul sekali. Nyaman, tenang, aman, menciptakan bahagia. Betul sekali Pak Purwaka. Kemudian Bu Dewi, kalau tadi Pak Purwaka menyampaikan tentang bagaimana konsepnya ke peserta didik, bagaimana Bu Dewi sebagai perannya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman? Konsepnya seperti apa? Ya, baiklah. Jadi memang sekolah seharusnya adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk belajar. Wali peserta didik ini menitipkan anak-anak mereka ke sekolah adalah agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Saya sepakat sekali bahwa yang penting di sekolah itu yang kita perhatikan adalah kenyamanan anak. Betul. Jadi bagaimana guru menyiapkan pembelajaran, bagaimana guru memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak itu sangat penting. Jadi sekolah yang aman dan nyaman, satu tadi gurunya semuanya melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah adanya hubungan yang harmonis di antara semuanya, baik itu kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, dengan penjaga sekolah begitu. Kemudian yang ketiga adalah terdapat sarana prasarana yang cukup memadai. Betul. Oke. Berarti kolaborasi antar semua warga sekolah begitu ya Bu Dewi. Oke, lanjut kepada Pak Purwaka. Tadi sudah disampaikan tentang konsepnya. Terus kemudian untuk mewujudkan konsep tersebut, apakah Pak Purwaka memiliki kendala? Begitu Pak Purwaka, monggo sampaikan. Kendala tentu pasti terjadi, apalagi kita sebagai guru yang sehari-harinya sudah ketemu dengan siswa. Tentunya. Dan permasalahan yang terjadi biasanya, yang pertama itu, apalagi kalau saya di kelas tinggi, betul, itu perkembangan dari peserta didik yang beragam. Iya. Apalagi kalau kelas tinggi itu kan sudah mulai masuk pubertas. Kemudian kendala yang lain itu lingkungan bermain. Betul. Jadi anak-anak, apalagi kalau di kelas tinggi itu mereka memiliki teman yang di atasnya atau sekolah di atas seperti SMP atau MTS yang kebiasaan itu dibawa sampai ke SD, yang harusnya itu belum sampai ke sana. Dan kemudian permasalahan yang lainnya yakni di rumah atau di keluarga. Apalagi kalau anak yang mengalami broken home, kemudian tinggalnya dengan kakek atau nenek, kemudian ataupun dititipkan dengan paman ataupun bibiknya seperti itu, sehingga kurang mendapatkan perhatian secara khusus oleh orang tua. Iya, jadi kendalanya itu faktor eksternal dan faktor internal seperti itu. Kalau tadi Pak Purwaka menyampaikan ada internal dan eksternal, bagaimana dengan Bu Dewi sebagai pemimpin pembelajaran? Jadi untuk kendala, tadi betul sekali, seandainya guru itu punya kesempatan yang banyak untuk memperhatikan anak itu luar biasa. Tetapi yang saya amati memang kadang-kadang guru mendapatkan tugas
tambahan begitu Iya. yang bisa mengurangi perhatian guru terhadap Terhadap- anak-anak. Betul. Ini juga harus bagaimana mensiasatinya, yaitu sebuah kendala. Kemudian yang kedua, terjadinya kadang-kadang hubungan yang kurang harmonis, kemudian kurang koordinasi, kurang komunikasi. Ini juga bisa menimbulkan miskomunikasi yang nantinya akan menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan sarana prasarana. Betul. Ya, Jadi komunikasi, empati, dan finansial tentunya. Ya, betul sekali. Kemudian Pak Purwaka, tadi sudah disampaikan kendalanya. Kira-kira apa sih solusinya agar mengantisipasi kendala-kendala tersebut? Silahkan. Baik, kalau solusi yang mungkin sepengalaman dan sudah kami terapkan terutama di sekolah, yang pertama, kita terlebih dahulu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Betul. Terlebih kalau di kelas, kita ibaratkan kelas itu seperti kamarnya anak-anak. Betul. Jadi kita setting sedemikian rupa sehingga anak itu nyaman belajar di kelas. Kemudian kita juga membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak nanti yang menentukan bagaimana tata tertib yang akan kita jalankan. Betul. Selain itu juga memberikan bimbingan, layanan, konseling kepada anak dan juga komunikasi secara intens dengan orang tua, bagaimana perkembangan dari anak-anak itu di sekolah, sehingga nanti ada continue-nya, ada tindak lanjut. Jadi yang sudah kita ajarkan di sekolah juga dibiasakan dengan baik di rumah. Jadi penerapan kemampuan sosial emosional guru, penerapan di sini dan budaya positif, begitu ya Pak Iya. Purwaka. Ya, Benar kemudian sekali. Bu Dewi, untuk solusi dari tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, kira-kira solusinya apa dari Bu Dewi? Jadi kalau yang Silakan. saya lakukan di sekolah saya sering mengingatkan kepada teman-teman guru bahwa kita harus saling bekerja sama, saling Betul. tolong-menolong begitu ketika ada Kolaborasi. guru yang sedang kerepotan bisa Betul. diwakili oleh guru lain yang sedang longgar misalnya. Itu salah satu solusi. Kemudian untuk komunikasi ini kami intens berhubungan baik itu lewat WA group maupun di kantor ketika istirahat kita sering ngobrol bersama tentang masalah-masalah yang ada di kelas. Itu biasanya kita bahas, kemudian kita cari solusi bersama-sama karena saya yakin mengatasi masalah dengan hasil pemikiran banyak orang itu jauh lebih baik. Betul. Kemudian yang ketiga, masalah sarana prasarana kami sudah mengkomunikasikannya dengan wali peserta didik karena bagaimanapun peran serta masyarakat itu dibutuhkan. Kemudian untuk menjaga kebersihan itu bisa diadakan dibagi tugas begitu, tidak mungkin seorang penjaga mengerjakan semuanya sendiri sehingga Betul. guru siswa itu diberdayakan untuk berlatih dan itu memang kepentingan kita semuanya menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, saya kira itu. Iya, betul sekali. Jadi peran serta warga, sekolah semua Iya. itu perlu dioptimalkan. Oke, kemudian Pak Purwaka, tindak lanjutnya apa yang akan dikerjakan dari Pak Purwaka agar tadi solusi-solusi tersebut atau budaya positif itu bisa tetap berjalan dengan lancar? Baik, kita sepakati bersama bahwa guru itu menjadi ujung tombak utama Betul. yang setiap harinya ketemu dengan anak, kemudian bersosialisasi, berinteraksi dengan wali murid, orang tua. Dan dewasa ini apalagi di era digital, yang kita fokuskan bukan hanya lagi ramah sekolah atau Betul. sekolah ramah, tetapi juga bagaimana ramah berteknologi. Betul. Contohnya ketika anak itu berkomunikasi dengan temannya di sosial media, di WA, dia bisa bertanggung jawab dan bijak menggunakan teknologi atau alat yang kalau yang sekarang dipakai seringnya kan HP. Bisa bijak seperti itu. Sehingga ke depan ketika mereka sudah dewasa ataupun menjadi orang dan juga pejabat mungkin ataupun masyarakat bisa lebih bijak sehingga tidak ada lagi yang namanya hoax dan lain-lainnya. Oke, berarti menyikapi dengan bijak dampak globalisasi. Kalau menurut Bu Dewi bagaimana? Ya, jadi tindak lanjut kita adalah kita bagaimana sekolah itu menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman ini. Sosialisasi kepada wali murid, kerjasama dengan puskesmas, dengan polsek itu sangat dibutuhkan ya saya kira. Iya. Oke, luar biasa sekali untuk perbincangan kita hari ini. Semoga menjadikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Saya sebagai host minta maaf jika banyak perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang menjadi guru, semua rumah bisa menjadi sekolah. Hidup Hidup guru, guru,
Hidup PGRI, solidaritas yes.